Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku. Dan ya, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Ya, sorry banget ya karena aku jarang upload. Kemarin itu ada kesibukan pribadi karena aku kemarin itu lagi siapin berkas buat lamaran kerja karena aku kerja itu buat modif motor ini. Ya, sebenarnya di video ini itu aku mau bikin video in depth tour ya mengenai motor aku yang aku pakai harian sekarang. Dan mungkin kalian banyak yang nanyain ya kenapa pakai spion lagi. Oke, sebelum itu kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel aku dan juga follow Instagram aku di sini ya. Dan kalian jangan lupa juga subscribe itu nyalain tombol loncengnya ya agar aku upload videonya itu bisa kalian langsung tonton. Oke guys, thank you. Langsung kita mulai guys. Jadi motor ini adalah motor Jupiter Z tahun 2008 perakitannya, tapi registrasi di surat-suratnya itu SNK tahun 2009. Sebenarnya Jupiter Z ini tidak berbeda jauh sama Jupiter Z sebelumnya, dan sebenarnya ini Jupiter Z kelahiran ketiga ya, bukan kedua. Jadi yang pertama itu adalah Jupiter, yang kedua Jupiter Z, dan yang ketiga ini Jupiter Z Burhan kayak gini. Dan sebenarnya ada satu lagi yaitu Jupiter Z yang robot dan masih menggunakan teknologi karbu. Dan tentunya Jupiter Z robot itu tidak sama ya mesin sama kayak ini. Jadi kita in depth tour dulu. Di sini dia spionnya sebenarnya standarnya itu dia oval ya, nggak kayak gini. Jadi ini tuh udah diganti sama spion yang aftermarket karena kemarin itu pernah kecelakaan dan nyari spion originalnya itu lumayan harganya. Jadi ya asal nempel dulu aja karena aku di next time-nya itu akan di upgrade ke spion Jupiter Z1. Di sini bisa dilihat ya, ada goresan-goresan. Dan sebenarnya motor ini itu adalah dia itu benar-benar masih jadul sekali, teknologi tahun 2008 ya. Jadi speedometernya itu semuanya masih analog, dari bar bensin, speedometer, kemudian indikator gigi, sen di sini 2, dan ini lampu jarak jauhnya. Dan odometernya udah jalan sekitar 57.000. Jadi untuk motor tahun 2008 ini sangat-sangat jadul sekali. Dan di sini ada tombol lampu. Ini untuk lampu yang sedang, kalau misalnya ini lampu yang gede. Dan ini ada tombol starter. Kemudian di pinggir sini ada tombol jarak jauh, ada lampu sen, ada klakson, dan di bawah sini ada cuk buat manasin motor pas saat pakai rapi. Kita bergerak ke depannya. Jadi dia sudah menggunakan lampu sen yang kuning di sini di dalamnya, dan itu 10 watt 12 volt. Dan juga dia sudah menggunakan lampu halogen 2 biji kiri kanan, tapi sebenarnya ini lampu sangat-sangat awet untuk aki karena voltasenya yang kiri yang kanan itu benar-benar sama persis dan membuat akinya itu awet. Kemudian sebenarnya ini mikanya juga dari Stanley ya, karena berhubung ini pernah kecelakaan dan diganti yang bukan originalnya, ya sebenarnya oke kok, nggak begitu jelek. Selanjutnya kita bergerak ke sektor pengereman. Jadi pengeremannya itu dia sudah menggunakan Nissin dari atas dan juga sampai bawah, Nissin semua. Dan juga dipadukan dengan disc brake dari Sunstar. Dan ini awet banget ya, dari beli sampai sekarang aku pakai itu nggak apa-apa. Kemudian dia sudah menggunakan velg dari model spook yang bolong, palang 5 juga dari buatannya IMM-nya. Dia itu spoke, jadi dia bolong di tengah-tengah sini di setiap palangnya, dan itu membuatnya keren sih, jadi nggak begitu monoton loh untuk velg racing jadul. Dan dia sudah menggunakan ban dari ERC bawaannya, yaitu ukuran 70/90 ring 17. Kemudian kita bergerak ke belakang. Jadi bodinya ini lancip ya, beda sama yang dulu, jadi lebih lancip bodinya. Dan lampu belakangnya dia sudah menggunakan Stanley mikanya, dan merahnya ini bukan merah semuanya sampai mika, tapi di dalam mikanya ini ada semacam tambahan lagi, dan ini bisa dicopot kalau misalnya kalian mau ganti lampu stop yang modifikasi, tapi itu dilarang ya sekarang, lebih baik yang standar aja, lebih aman. Dan dia sudah menggunakan lampu sen kiri kanan sama persis kayak yang depan, 12 volt 10 watt, dan remnya standar lah ya. Kemudian spakbor belakang dia itu tipenya itu dia lebar yang bawahnya ya,
Kemudian dia sudah menggunakan shock breaker belakang dari KYB. Nanti kalau misalnya aku salah aku akan tunjukin di layar. Kemudian ada pelindung rantainya. Mesinnya ini adalah kodenya itu 5TP, 4 percepatan rotari, dan menggunakan kapas ganda untuk penggerakannya. Dan mesin ini sama persis kayak Jupiter Z sebelumnya, karena Jupiter Z Robot sudah berbeda dari kapasitas mesin dan juga model mesinnya. Oke, kita bahas selanjutnya itu knalpot ya. Jadi knalpot ini masih standar. Yang bentuknya itu dia ke atas ya. Dia sudah menggunakan velg belakang juga sama kayak yang depan. Buatan YIMM-nya langsung dari PT-nya. Dan dia ini sama kayak yang depan. Jadi dia itu palang 5 tapi tengahnya ini bolong-bolong. Akinya ini dia sudah menggunakan GS dari GS Premium, aki basah. Dan kita akan dengar suaranya ya, karena berhubung akinya soak jadi harus di setelah manual. Oke, udah nyala mesinnya. Suara mesinnya kayak gini ya. Ini suara mesinnya kayak gini. Kemudian suara knalpot standarnya itu kayak gini. Mungkin kalian nggak kedengeran secara jelas ya. Itu dia suaranya. Cukup nyaring ya untuk knalpot standar. Dan ini sebenarnya knalpot yang aku suka karena dia itu cempreng tapi gak berisik gitu. Oke banget. Oke, kita matiin. Kita lihat bagasinya. Kuncinya itu ada di sini ya, lubang kuncinya. Putar aja langsung keluar. Oke, jadi kapasitas tangkinya itu sekitar 3,5 liter dan bagasinya itu ada di belakang yang kapasitasnya mungkin sekitar 1,5 liter ya. Karena di sini itu sebenarnya fender, di bawah ini ada fender. Dan sebenarnya cukup untung aja segini aja udah kebagian gitu, udah kebagian bagasi daripada tidak sama sekali. Mungkin kalau misalnya kalian touring kemana-mana agak sedikit susah ya, karena barang bawaannya itu sedikit dan harus menggunakan box tambahan di belakang sini. Ya karena aku orangnya jarang kemana-mana dan jarang touring juga, nggak masalah lah. Oke, kayaknya cukup sekian, kita tutupin lagi. Kayaknya cukup sekian video in-depth tournya. Jadi motor ini cukup keren ya pada masanya dan juga zaman sekarang. So itu dia video in-depth tournya mengenai motor ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku dan juga follow Instagram aku di sini. Jangan lupa juga subscribe channel aku dan nyalain tombol loncengnya agar nanti pas aku upload videonya bisa kalian langsung tonton. Oke? Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.